Saya sebagai praktisi dalam dunia hipnosis dan hipnoterapi, dalam kurun waktu 1 tahun ini saya menemukan banyak kasus anak-anak pelajar yang memang bermasalah, yang justru bukan kenakalan yang karena dia suka ikut tawuran, minuman keras, dia konsumsi obat-obatan dan pergaulan bebas lainnya gitu ya. Tapi ada perilaku-perilaku yang mohon maaf ya, yang berkaitan dengan, saya yakin KDM nggak menyalahi aturan ya, tidak mau melangkahi ini, tapi ini karena kondisinya sudah darurat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Niko, Caruban Misteri Channel. Sudah lama nih saya nggak bikin konten, karena faktor kesibukan ini dan itu ya. Luar biasa ya. Akhirnya baru bisa kali ini saya buat konten lagi nih. Tapi saat ini nggak ketemu sama orang-orang yang memang harus saya hipnotis ya. Tapi ini berkaitan dengan dunia hipnotis dan hipnoterapi, di mana mengulas atau tentang program Gubernur Jawa Barat, itu Deddy Mulyadi ya. Ya, saya menyikapi sangat setuju dan sangat mendukung program yang dibentuk dan dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, walaupun banyak terjadi pro dan kontra, ya biasa lah. Tapi secara pribadi saya sangat mendukung ya, mengingat permasalahan anak-anak remaja sekarang yang memang super luar biasa ya, sangat meresahkan, mengkhawatirkan, dan menakutkan. Waduh, memang betul-betul ya. Ya gimana gak meresahkan ya, bayangin tawuran anak pelajar masih terus terjadi. Terkadang mau nyalain sekolahan nggak bisa juga, nyalain orang tua nggak bisa juga ya. Jadi kalau sampai adanya program anak-anak pelajar yang bermasalah lalu dididik ya, bukan diwajib militer kan ya, tapi dididik ya, dididik ke barak TNI. Oke, itu sangat oke ya. Satu, adanya tempat ya, di mana anak-anak itu bisa arahkan nanti oleh para anggota TNI ya, yang mewakili programnya KDM ya. Jadi bukan mereka itu disiksa secara fisik, secara hukum untuk gini dan itu. Makanya bagi yang belum tahu itu lihat dulu deh. Saya aja dari Cirebon ngelihat dari tontonan aja, bisa menilai bahwa anak-anak di sana justru nggak ada deh siksa-siksa gimana gitu, yang mungkin anggapannya mereka dibawa ke barak TNI akan disiksa secara fisik atau apa. Enggak. Nah, cuman kalau saya berbicara tentang dunia psikologis dan hipnosis ya, mereka sebetulnya sudah terkena sugesti yang luar biasa sebetulnya, walaupun akhirnya mereka mendapatkan kenyamanan. Ya bayangin, makan, tidur, aktivitas mereka diatur, tapi diatur yang baik ya, yang enak. Yang enak. Jadi untuk para petinggi-petinggi ataupun para elit-elit lah, nggak usah ngomong yang aneh-aneh lah segala macam ya, karena memang nggak ada deh hak anak-anak yang kebebasannya ataupun hak-hak lainnya lah yang direnggut, itu nggak ada. Justru anak-anak itu apabila tidak diselamatkan bisa berbahaya. Bayangin tawuran anak zaman sekarang itu kalau nggak pakai senjata yang panjang ya, yang tajam, wah mereka merasa nggak lengkap. Ya tapi ini fenomena yang terjadi di mana-mana wilayah seperti itu loh. Anak-anak tanggung, anak-anak pelajar membawa senjata tajam untuk tawuran, masya Allah, ngeri. Dan mereka itu memang butuh dirangkul, butuh dinasehati. Dalam arti dinasehati dengan cara-cara yang program yang dengan KDM buat saat ini ya, walaupun di barak TNI. Jadi tolong jangan anggapnya negatif ya. Ya memang yang mendidik orang-orang TNI, karena ya mereka yang lebih mampu, TNI yang lebih bisa itu. Dan ternyata humanis kok.
makanan mereka terjamin, kesehatannya, waktu tidurnya dia terjamin, semua terjamin. Jadi tidak ada hal yang seperti dibayangkan yang aneh-aneh gitu tuh ya. Nah ini saya menyikapi lagi mengenai kenakalan remaja itu bukan hanya sebatas yang nampak ya, seperti tawuran, lalu merokok, penggunaan konsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang gitu ya. Tapi ya kita harus lebih jauh lagi ya, karena kenakalan itu ada juga kenakalan yang tidak nampak. Makanya kita harus lebih fokus kepada hal-hal yang tidak hanya itu ya. Karena saya sebagai praktisi dalam dunia hipnosis dan hipnoterapi, dalam kurun waktu 1 tahun ini saya menemukan banyak kasus anak-anak pelajar yang memang bermasalah, yang justru bukan kenakalan yang karena dia suka ikut tawuran, minuman keras, dia konsumsi obat-obatan dan pergaulan bebas lainnya gitu ya. Tapi ada perilaku-perilaku yang mohon maaf ya, yang berkaitan dengan apa ya? Oke lah, LGBT dan kecenderungan hobi nonton pornografi. Nah ini yang lebih berbahaya. Tapi di kehidupan sehari-hari anak-anak itu terlihat normal. Dia pergi ke sekolah, dia bermain, dia gimana-gimana, semua normal. Tetapi ada satu hal yang di luar sepengetahuan orang tuanya ataupun keluarganya ataupun teman-temannya, tidak ada yang tahu kalau dia punya perilaku yang buruk, tetapi sangat berbahaya. Makanya jangan aneh kalau ada berita-berita di mana-mana kalau ada terjadi anak usia berapa dicabuli dengan tetangganya, padahal awalnya tetangganya dianggapnya baik atau gimana. Anak tersebut diajak main karena percaya aja orang tuanya, karena tetangganya baik, nggak taunya dicabuli lah segala macem. Nah itu ternyata setelah ditelusuri, oh punya kecenderungan kebiasaan-kebiasaan buruk yang begitu-begitu di dunia asusila ya. Tapi ada lagi yang lain-lain gitu kan, yang memang luar biasa terjadi di mana saat ini di dunia medsos ya, artinya di era digital ini ya, semua bisa diakses dengan mudah dengan kedigitalan. Jadi kalau teman-teman kalau mau buka ya, ada beberapa akses ya di mana medsos gitu, adanya komunitas-komunitas yang komunitas gila ya seperti contoh pelaku eksibisionis. Jadi biasanya mereka menyebutnya exhibition gitulah. Mereka melakukan tindakan atau perbuatan asusila di jalanan yang dia akan mendapatkan kepuasan apabila dia dekat dengan orang atau perempuan ya gitu. Dia menunjukkan alat kelaminnya. Ngeri kan? Dia dapatkan kepuasan hanya gara-gara itu. Jadi apabila si wanita yang menjadi targetnya menjerit ketakutan, justru dia akan merasa lebih dapat kepuasan. Kan gila itu. Tapi kalau di kehidupan normalnya ya biasa aja, normal gitu tuh. Tapi dia punya perilaku buruk. Lalu ada juga yang memainkan alat kelaminnya itu, mohon maaf, sambil dimain-main sampai keluar ya itunya ya, cairan putihnya itu, apabila mengenai pakaian si wanita yang jadi target, dengan dia berpura-pura bertanya alamat segala macam, si targetnya, oh itu di sana alamatnya, misalkan gitu-gitu, tanpa disadari orang yang bertanya ini adalah pengidap eksibisionis tadi ya. Dia memainkan alat kelaminnya lalu ya itu keluar dan mengenai pakaiannya si perempuan yang jadi target itu. Wah, dia akan jadi sangat puas. Lalu video, dia merekam video ya. Lalu video itu nanti di-share di grupnya dia gitu tuh. Dan ya akhirnya jadi gimana gitu obrolannya kalau saya baca, gila lu bisa lu gini, wah gua mau pengen gitu dong, gua bisa gitu-gitu. Ini gila banget, luar biasa. Nah itu kan perilaku-perilaku buruk yang harus jadi perhatian juga ya. Itu kalau yang di asusilanya, dan harus jadi perhatian dalam arti pihak orang tua juga ini punya peranan penting untuk memberikan nasihat-nasihat ataupun pantauan-pantauan agar jangan sampai kelewatan ya. Yang lebih ngerinya lagi, ada satu anak yang pernah saya temui, dia kelihatannya anak yang alim. Waktu-waktu sholat untuk ibadahnya saja, oh tidak pernah telat. Tapi punya keunikan, dia paling gemar, ini kekerasan ini unsurnya.
Dia kalau udah gimana ke temannya gimana, kalau belum mukul itu nggak puas itu. Jadi kalau belum dapat perasaan nggak pernah puas. Ini terjadi loh. Jadi ini kalau dijadiin tukang pukul, wah bahaya. Nah ini itu kan mungkin kita nganggapnya apa ya, lumrah atau nganggapnya gimana. Tapi ini sebuah perilaku psikis yang nggak baik ya. Dia nampak beraktivitas biasa, tetapi ada yang tidak biasa. Dan akhirnya bertemu dengan saya ini dan itu segala macam. Pengakuannya dia kalau udah benci si A gitu, kadang nggak benci juga gitu, bisa terjadi ingin mukul, cuman pengennya mukul gitu tuh. Kalau belum dipukul apalagi sampai nangis gitu tuh, si korbannya itu dia nggak akan puas, dia akan terus berusaha dapat. Jadi kalau kategori ini psikis apa gitu tuh, mungkin aneh, tapi ini terjadi loh, ada. Tapi dengan pola-pola tahapan-tahapan hipnoterapi yang coba diarahkan gitu, yang semestinya gitu, alhamdulillah bisa anak-anak ini bisa berubah sikap gitu, sampai dicontohkan dengan orang yang biasa dia tuju gitu, jadi korban pemukulan gitu. Akhirnya dia hilang, katanya nggak ada kepikiran mau menyakiti. Nah ini perilaku buruk juga, dia berusaha ingin menyakiti temannya gitu tuh, kan aneh kan gitu. Nah sama halnya seperti faktor-faktor LGBT yang saat ini, mohon maaf, ini luar biasa lagi karena ditemukan di anak-anak pelajar untuk kelas SMP, bayangkan aja kecenderungan LGBT-nya, aduh, sudah terjadi. Dan ini sudah menjadi hal yang sangat darurat ya. Indonesia ini sangat darurat dengan perilaku-perilaku itu, karena bukan apa-apa, medsos ini sangat berperan sekali membentuk karakter anak-anak pelajar menjadi rusak, tetapi bisa juga menjadi baik. Itu selama adanya ya bimbingan lah dari pihak sekolah, guru-gurunya, orang tua juga. Itu punya peranan penting untuk mendidik anak-anak. Kalaupun medsos ini, ya jadikan medsos ini bagaimana agar bisa menjadi positif. Karena banyak hal dengan medsos kita bisa mendapatkan income pun ada, mendapatkan sebuah popularitas, aduh lidah tak bertulang ya. Lidah tak bertulang. Selimpet. Nah, jadi apa ya? Malah kebanyakan unsur negatifnya. Kenapa sih Indonesia ini anak-anak pelajar ini justru kebanyakannya yang rusak akibat medsos. Nah, ini makanya kalau program KDM ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, Masya Allah, insya Allah akan membantu anak-anak yang bermasalah menjadi masalah yang baik. Iya, karena kalau nggak begitu kapan lagi? Kalau kita hanya membiarkan anak yang bermasalah tawuran, misalkan ditangkap, ditindak, didata, ini terus sudah didata, ditindak, lalu dilepaskan lagi, ya nggak selesai. Kapan selesainya? Ya jadi harus ada tindakan dan harus ada action. Jadi jangan hanya orang-orang para elit ini jangan cuma bisa ngomong, melarang lah, inilah itulah. Udahlah, dukung lah. Ini hal-hal yang positif gitu tuh. Gimana sih gitu? Masih ada aja yang mempermasalahkan tentang regulasi lah, aturan ini dan itu segala macam. Saya yakin KDM nggak menyalahi aturan ya, tidak mau melangkahi ini. Tapi ini karena kondisinya sudah darurat. Jadi harus adanya tindakan yang darurat juga. Nggak bisa hanya wacana. Jadi jangan ada lagi deh kata-kata harus tinjau dulu. Masa tinjau dari dulu, tinjau mulu, nggak beres-beres. Kenapa yang dulu nggak bergerak langsung action? Sekarang KDM lagi action, disinggung-singgung terus. Jadi dukungan secara spiritual juga, keagamaan, dukungan dari pemerintah ini sangat penting sekali dengan program KDM yang saat ini dibentuk. Saya sebagai praktisi hipnosis dan hipnoterapi sangat mendukung sekali, karena bukan apa-apa, pembentukan mental ini sangat bisa luar biasa ya. Jadi pola-pola pembentukan mental yang dikelola seperti itu kalau dalam dunia hipnosis itu sangat penting. Dan satu hal lagi, kalau bicara TNI ya, inilah kalau memang dapatnya anak-anak nakal ini dibina di tempat barak TNI, justru akan adanya bibit-bibit TNI yang keren. Kenapa? Ya namanya tentara itu harus nakal. Kenapa harus nakal? Ya iyalah, harus punya mental nakal.
Tapi mental yang positif ya, nakal positif ya. Kalau nakal itu rata-rata pemberani. Jadi nggak ada TNI yang penakut. Karena apa? Syarat masuk jadi TNI itu kan pertama, yang paling pertama harus siap mati membela nusa dan bangsa. Ya iyalah, nyawa dipertaruhkan. Jadi harus punya mental berani. Tapi kalau anak rumahan yang anaknya gimana-gimana menjadi tentara, mana bisa megang senjata udah takut. Jangankan mau nembak, megang senjata aja udah takut. Ya kan nggak mungkin. Nah jadi kalau anak-anak nakal ini yang katanya nakal ya, dibina di TNI, kecenderungan dia, kesukaan dia dengan dunia TNI, bahwa dia melihat pelatihnya orang-orang TNI gitu, wow, dia akan merasa tertarik gitu kan. Jadi akan mendapatkan bibit-bibit baru pembela bangsa ya. Nah itu ada unsur positifnya ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, atas programnya yang luar biasa, dan mudah-mudahan program ini bisa diikuti di setiap kawasan daerah ya, walaupun ada juga beberapa daerah ya yang tidak sepakat, tapi mudah-mudahan akhirnya akan bisa mengikuti. Tapi kembali lagi untuk yang tidak sepakat ya harus sepakat, tapi kalau udah bicara masyarakat mendukung programnya Kang Deddy, ya mau nggak mau, karena ya rakyat yang minta. Karena apa? Anak-anak yang bermasalah pun datang ke barak TNI juga karena izin orang tua, dan orang tuanya nganterin sendiri. Pihak sekolah juga mendukung segala macam. Jadi nggak ada bentuk paksaan yang aneh-aneh segala macam. Dan mohon maaf kalau untuk beberapa video ini, aduh, saya nggak bisa dapat video penanganan kasus yang LGBT ini dan itu karena berkaitan dengan privasi ya, dan yang bersangkutan pun keberatan untuk diambil video, walaupun nanti diblurkan ya, nanti disamarkan, tetap mereka nggak mau. Jadi daripada mengganggu proses pengobatannya, dunia hipnoterapinya gitu kan, jadi ya sudahlah, lebih baik nggak usah. Walaupun yang tujuan saya untuk mengedukasi ya, bahwasanya dengan adanya video-video yang real, yang nyata, anak-anak yang bermasalah secara ini ya, yang saya tangani secara hipnoterapi gitu, untuk menjadi edukasi juga agar tidak ditiru. Karena ada beberapa yang anak-anak yang masih pelajar ini yang seperti mengkonsumsi obat-obatan yang satu hari dia bisa mengkonsumsi lebih dari 20 tablet gitu ya, Eximer, Tramadol, ada lagi apa gitu ya. Ini terjadi banget luar biasa di lingkungan dunia anak-anak pelajar. Karena apa? Peredaran obat-obat itu masih marak, dan entah bagaimana caranya mereka bisa mendapatkannya. Tapi ya ini aparat hukum yang harus lebih jeli ya, lebih kuat lagi melakukan sebuah investigasi dan penindakan. Jadi jangan ada kong kali kong segala macam, berantas habis, daripada nanti anak cucu kita yang menjadi korban. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.